Kembali lagi di channel Abai 17. Ini adalah video pertama dari seri atau segmen Kursi Panas. Di sini sudah datang Rizky Ramadan Seperti biasa. yang biasa dipanggil yang akrabnya sih dipanggilnya Kiwer ya. Jadi untuk gua pribadi, nama gua di sini di industri kreatif gue menamai dengan Abai 17. Dan kalau tingkat kredibilitas gitu ya, tingkat kredibilitas dari gue pribadi, sebenarnya gue belum punya sarjana politik atau sarjana pun belum punya, itu untuk yang diketahui sampai saat ini. Tapi gue pernah 1 tahun kuliah ilmu politik, baca-baca buku ilmu politik, dan cukup sering ngobrolin soal politik ya. Jadi di channel ini atau gue pribadi juga gue membahas tentang 3, yaitu politik, pendidikan, dan muslim. Nah itu untuk perkenalan singkat dari gue. Dan Kiwer, coba Wer. Ya, Silakan. nama gue Rizky Ramadan, biasa dipanggil Kiwer. Kalau untuk apa ya, sama kayak yang lu bilang tadi, gue sedang memperjuangkan lisensi sarjana. Lisensi Sarjana. Cuman yang mau gue perjuangin bukan sarjananya, Oh, ilmunya dong. ilmunya. Pasti itu mau bonus saja. Iya. Ibarat kalau kata pendaki mah, puncak hanyalah bonus. Intinya kita bisa selamat sampai kembali ke rumah. Yoi. Apa nih ininya? Apa jurusannya? Jurusan ilmu hukum. Ilmu hukum. Nah, jadi dia di hukum, gue di politik gitu ya. Dan sekali lagi ini disclaimer, gue nggak mengharuskan kalian untuk menelan bulat-bulat apa yang kami pikirkan atau kami keluarkan melalui ucapan di sini. Jadi kita akan bongkar apa aja sih yang dipikirkan oleh orang-orang yang bisa dibilang akar rumput. Kita mungkin udah sering ngelihat pemikiran-pemikiran elit politik gitu. Tapi kan kita jarang tuh ngedengar atau tahu isi pikiran dari simpatisan-simpatisan politik yang dari akar rumput. Nah, di video kali ini, video pertama ini, gue akan ngebahas tentang yang umum-umum dulu sama Kiwer nih. Soal pandangan kita soal politik di Indonesia secara luas gitu. Menurut lo gimana? Politik di Indonesia. Iya. Kalau kita ngebahas politik sih, kalau gue ya apalagi ya, Iya. orang-orang yang baru tertarik sama politik. Gue tertarik politik itu dua tahun ke belakang. Semenjak 2 tahun ke belakang itu gue tertarik politik kan. Oke. Semenjak nonton videonya Rocky Gerung tadi. Oh kan benar kan, Nah Rocky itu, Gerung, ya. gue mulai tertarik politik itu di situ. Bagaimana dia cara si Rocky Gerung membaca situasi politik ya, apalagi sampai politik internasional kan. Terus problem-problem apa aja yang harusnya kita benahi di dalam politik Indonesia itu. Contohnya kayak global security, terus environmental ethics, segala macam. Kalau menurut pendapat gua, kalau politik di Indonesia ya, gua sebenarnya kurang mendalami juga politik di Indonesia. Nggak apa-apa, beberapa aja. Maksudnya ya nilai lah. Apa menurut lu kayak gimana? Atau lu kalau mau memberi rating 1 sampai 10, 1 terburuk, 10 paling bagus, politik Indonesia tuh di berapa? Nomor berapa? Kalau gua bisa menilainya dengan abjad. Oke, A sampai Z. A, B, C, D. Oh, sampai D. A-nya apa nih? A yang paling bagus sampai yang paling buruk? A paling bagus. A paling buruk. Gua masih nilai untuk politik Indonesia itu A minus. A minus. A-nya untuk kebohongan, minusnya untuk kejujuran. Gimana itu maksudnya? Kebohongannya baik, ya kan? Kejujurannya buruk. Ngerti? No, gue nggak ngerti. Kenapa gue bisa bilang A minus? Tadi yang gue sampaikan tadi, A-nya untuk kebohongan. Ya. Karena kita begitu banyak melihat
kebohongan politik. Semacam kebohongan politik segala macam dengan cara mengendorse yang sebelumnya dia menjadi presiden ya kan, ketika ada salah satu kader yang menjadi capres ya kan, dari partai yang bersamaan dia endorse kembali ya kan, itu kan nggak fair dong. Iya kan, ya semacam itulah, itu untuk kebohongan. A-nya untuk kebohongan. Kalau misalkan kejujuran, minus itu untuk kejujuran susah lah. Kalau misalkan kita cari kejujuran, apa sih kejujuran? Oh, jadi kejujuran itu yang kurang gitu istilahnya. Nah, itu masuk. Oke. Berarti buruk dong jatuhnya. Untuk A- itu buruk dong. Iya, buruk. Cuman kan kayak semacam gua kayak semacam ada kontradiksi. Kontradiksi. Yang kita tahu kan A- itu kan masih oke lah. Masih oke. Cuman kalau di sini udah buruk banget. Gue sempat suzon. Gue kira lu milih kok bagus banget A-. Enggak, dengerin dulu, ada penjelasan A-nya untuk apa, minusnya untuk apa. Oke. Gitu. Ya, kalau untuk gue pribadi sama sih. Kalau dibilang buruk banget. Kalau secara detail sih kita nggak bisa ngomongin secara detail ya di sini ya, karena kita ngebahas soal untuk video ini aja ya. Untuk video ini kita ngebahas soal yang umum aja. Nah, kalau menurut gue memang buruk, itu aja sih. Nah, kalau bisa dikit aja keburukannya dari mana, ya dari dua sumber. Yang pertama budaya, yang kedua sistem. Budaya sama sistem politik di Indonesia itu yang buruk banget. Menurut gua ini cukup kontroversial sebenarnya. Untuk membenahi sistem dan budaya politik sangat sulit jika dibenahi kecuali pakai revolusi. Dulu 98, gua kata siapa ya? Kalau nggak salah ada tokoh, gue lupa siapa yang bilang. Dulu 98 kita itu menginginkan revolusi sebenarnya. Tapi entah mengapa itu jadi reformasi. Kalau ini sekedar yang belum tahu, untuk yang belum tahu, revolusi itu perubahan total keseluruhan. Sedangkan reformasi itu perubahan secara sebagian kecil atau sebagian besar. Nah, itu waktu 98 sebenarnya katanya kita menginginkan revolusi, kayak revolusi Perancis gitu. Total. Nah, tapi entah mengapa kita pakai reformasi di 98. Nah, kan ngomongin revolusi kan kita banyak nih. Ada waktu itu Jokowi juga menyerukan tentang revolusi mental ya. Revolusi mental kalau nggak salah tuh. Terus beberapa akhir-akhir ini juga ngebahas soal revolusi lokal segala macam. Ya memang harus revolusi juga, cuma masalahnya cuma omongan doang gimana? Kalau kampanyenya aja udah mahal banget, kampanyenya aja udah berdarah-darah, udah namanya kayak proxy war. Kalau proxy war kan kalau misalkan di zaman perang dingin antara Uni Soviet sama Amerika gitu ya, mereka tuh mendanai negara-negara kecil untuk saling berantem. Ya anggaplah Uni Soviet dulu mendanai Korut, Korea Utara, sedangkan Amerika mendanai Korea Selatan. Itu untuk ribut. Sebenarnya tuh yang ribut itu Uni Soviet sama Amerika. Tapi dia membiayai negara-negara lain untuk ribut, untuk menggantikan setidaknya. Nah, itu namanya proxy war. Sama elit-elit politik di Indonesia juga banyak yang kayak gitu. Elit politik mungkin ya dari elit-elit parpol atau elit-elit politik di luar parpol juga sebenarnya ya mungkin mereka terlihat baik-baik aja gitu, terlihat nggak berperang. Tapi jangan naif ya, ada elit-elit politik yang membiayai anak-anak atau simpatisan politik untuk bisa ribut, entah itu bayar buzzer, entah itu buat propaganda segala macem. Karena mustahil ya namanya buzzer itu ada, orang yang mempropagandakan itu ada, kecuali kalau dibayar, pasti dibayar mereka itu kalau menurut gua.
kalau ngomongin politik ya, sebenarnya kan kita setiap hari juga berpolitik kan pasti. Iya, oke. Walaupun kita nggak paham yang namanya ilmu politik segala macam kan. Kita datang ke pasar misalkan, ya kan. Begitu kita tanya ke salah satu tukang sayur misalkan, harga tomat berapa? Biasa kita beli misalkan 5.000. Tapi ternyata pada saat itu, pada hari itu kita ke pasar, ternyata harga tomat menjadi 7.000. Nambah tuh. Itu ada kenaikan harga kan? Iya. Itu sebenarnya kita udah berpolitik. Jadi jangan berasumsi bahwa politik itu letaknya di gedung parlemen segala macam pemerintahan. Enggak. Ya kita juga berpolitik sama. Jadi politik itu juga bisa mempengaruhi pergerakan ekonomi kan? Pasti kan. Dan pergerakan ekonomi itu bisa mempengaruhi keputusan hukum juga kalau di Indonesia. Yes nggak? Benar. Tuh, jadi jangan jangan berasumsi bahwa gue nggak suka politik segala macam gini. Sebenarnya tanpa lu sadari, dengan keluarnya kata-kata gue nggak suka politik, gue nggak hidup politik, gue nggak melek politik, lu juga udah berpolitik, gitu loh. Itu yang nggak lo sadari sebenarnya. Iya. Ada catatan sih buat dari gua. Sebenarnya kalau ada yang bilang politik itu kotor, politik itu najis atau segala macamnya, itu kemungkinan besar yang lu nilai itu adalah politik praktis. Politik ya bisa dibilang bisa dilihat dari namanya lah, praktis gitu ya. Atau ya sedikit-sedikit sinonimnya itu pragmatis lah. Jadi politik tuh sudut pandangnya seni. Gue kurang suka sama seni politik sebenarnya tuh. Karena kalau dari sudut pandang gue ya politik itu harus bertanggung jawab. Nggak seni berpolitik maksudnya dalam mensiasati ini kalau gue jelek. Misalkan di daerah Jawa Timur katakanlah, gua bayar orang untuk politik uang, atau gua bikin propaganda di sana, bikin buzzer di sana, atau di media sosial, Twitter segala macem. Nah mungkin yang dibilang, kalau ada yang bilang atau lu sendiri yang bilang politik itu kotor, kemungkinan yang lu maksud itu politik praktis. Tapi selama gua kuliah 1 tahun itu, gue nggak pernah yang namanya ngelihat politik dalam sudut pandang yang kotor. Karena yang gue pelajari itu politik secara akademis, politik yang seharusnya itu dipelajarin para elit politik. Sama kayak orang mau jadi dokter, ya harus belajar jadi dokter, jangan jadi dokter praktis gitu. Itu kalau sudut pandang gue. Lo ada tambahan? Gue cuman mau ngebantah beberapa omongan yang sering gue denger ya. Iya. Dari beberapa orang itu. Ada beberapa orang yang ngomong gini ke gue. Mau siapapun presidennya, kita juga yang kerja, kita juga yang bisa menata kehidupan kita. Betul. Kita juga yang kerja, betul, siapapun presidennya, kita juga yang berusaha kan. Iya. Ya betul. Cuman kan yang perlu kita ketahui kan, ketika lo salah dalam memilih presiden, ya kan, dengan lo beranggapan begitu, semua kebijakan, ngerinya, takutnya ya, kalau kita khawatir kayak semacam omnibus law itu kan bermasalah banget kan, kontroversial banget kan kemarin kan. Iya. Karena hari cuti dipotong apa gimana itu kurang kan. tahu sih itu kan berpengaruh juga kan dalam kegiatan lo mencari nafkah kan. Betul. Makanya jangan ibaratnya jangan apatis. Jangan jadi orang yang apatis terhadap politik, apalagi dalam pemilihan pemimpin ya. Tuh. Karena keputusan politik, keputusan para pemerintah itu sangat berpengaruh pada masyarakat. Iya. Lagi pula gini, kalau ada yang bilang kayak tadi tuh, siapapun presidennya gue tetap kerja, ya mau dari negara manapun ya pasti kerja. Pasti. Lu misalkan agamis nih,
lu Islammu kuat gitu. Lu tinggal di zaman Rasulullah. Rasulullah jadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sebaik-baiknya orang jadi kepala pemerintah dan kepala negara, itu rakyatnya tetap kerja. emang waktu zaman Rasulullah sahabat-sahabat pada nggak kerja gitu, dia tetap kerja. Itu sebaik-baik manusia aja, itu rakyatnya tetap kerja kayak biasa gitu, tetap bisnis segala macem. Ya ini ini pasti orang yang ngomong-ngomong kayak gini nggak diolah dulu dalam otaknya itu. Harus dengan lu memilah dan memilih siapa yang akan menentukan masa depan Indonesia, itu lu berusaha untuk mempermudah dalam lu mencari nafkah sih sebenarnya. Karena kan kebijakannya kan juga bergantung kan pada petani-petani, pada buruh, pada para buruh, para karyawan, segala macam, semuanya itu yang bergerak di dalam bidang apapun itu kan berpengaruh. Kayak misalkan pekerja sawit itu kan sangat berpengaruh juga kan dengan kebijakan pemerintah kan. Betul. Terus kayak semacam budak korporat yang kita sebut budak korporat, karyawan segala macam itu kan, walaupun dia di ruang lingkup korporasi ya, korporasi juga kan mempunyai keterikatan dengan undang-undang, ya kan, dan dia pun patut mengimplementasikan dong, ya kan, nggak mungkin dia acuh dengan undang-undang yang berlaku dong, ya kan. Nah itu kan, lu juga kalau misalkan dengan segampang itu, lu mengatakan bahwa siapapun presidennya, gua tetap gua yang kerja, tetap gua yang menentukan kehidupan gua, ya kan. Lu juga nggak berhak buat apa ya, kayak semacam apa sih namanya, kalau misalkan kita nggak suka sama dia, kayak komplain gitu. Komplain. Ya, nggak berhak buat komplain ya, karena ini keputusan lu sendiri, iya kan. Kecuali kalau memang dari awal pilihan lu presiden A, iya kan, dengan lu pertimbangkan visi misinya atau integritasnya, kredibilitasnya, segala macam lah pokoknya. Tapi ternyata yang jadi presiden B, ya kan, mempunyai kebijakan yang bobrok, yang rusak, yang segala macam, yang merugikan masyarakat, itu lu boleh, ya kan, komplain, lu boleh demo segala macam. Cuman kalau misalkan lu ibaratnya namanya golput lah ya, ya dalam posisi golput, ya kan, ini juga lu mau demo, mau komplain itu atas dasar apa? Iya kan? Karena lu aja golput. Iya, karena lu nggak berdiri di atas kaki lu sendiri pada saat itu. Apalagi orang-orang rata-rata masyarakat Indonesia sekarang ya, hampir semua itu udah mengerti indeks demokrasi. Periode Pak Jokowi ya, indeks demokrasi turun, indeks pendidikan turun. Ya. Justru dalam keadaan inilah kita harus membangkitkan semangat kita untuk berpolitik. Kita harus mempertimbangkan segala hal, segala aspek yang perlu kita tentukan untuk menata Indonesia ke depannya nanti kan. Betul. Nah, gue mau kembali lagi sedikit ke politik. Dan gini, menurut gue untuk lu mendalami politik nggak harus semua orang. Lu nggak harus jadi elit politik atau orang-orang yang belajar ilmu politik di kuliah, enggak. Kayak matematika aja sih menurut gua. Ya lu minimal lu harus ngerti dasar-dasarnya. Kan lu kalau di matematika kan nggak harus lu ngerti kalkulus, nggak harus ngerti logaritma segala macem. Sebenarnya nggak apa-apa, lu nggak ngerti itu nggak apa-apa. Tapi setidaknya lu harus ngerti tambah kurang bagi kali gitu. Karena itu dasarnya. Sama politik punya dasar. Minimal lu ngerti dasar-dasarnya, dan dasar-dasarnya itu nggak lu salah artikan gitu. Jadi minimal lu ngerti nih, misalkan ada poster atau apa namanya, billboard kampanye, ya kan, terus ada caleg menjanjikan ini itu, ya lu ngerti harusnya minimal seharusnya caleg ini nggak bisa menjanjikan hal ini. Anggaplah kayak caleg yang janjinya itu menurunkan harga sembako, itu nggak masuk akal karena bukan
bukan bidangnya untuk nurunin harga sembako tuh bukan bidangnya. Parlemen itu nggak bisa ujuk-ujuk menurunkan harga sembako. Yang bisa itu eksekutif. Simpelnya begini, biar lu nggak dibego-begoin aja. Lu nggak harus ngerti banget soal filsafat politik. Lu nggak harus ngerti itu. Tapi minimal lu ngerti caranya mendeteksi politik-politik gitu. Kebohongan-kebohongan politik tuh banyak banget. Dan masalahnya masyarakat kita tuh malas belajar. Belajar yang dasar aja males gitu. Ya balik lagi mindsetnya itu, siapapun presidennya ya gue tetap kerja gitu. Yes. Dari situ aja, balik lagi dari situ aja mindset kayak gitu udah nggak masuk akal. Apalagi kalau orang-orang kayak gitu ngeluh Indonesia nggak baju-baju, terus cuma bisa nyalahin legislatif, nggak nyalahin DPR doang tanpa bebenah diri, ya itu sama aja. Karena mereka ini yang jadi presiden, gubernur, duduk di gedung parlemen, entah itu DPR, DPRD, itu kan yang milih elu gitu. Nggak bisa dia tuh masuk duduk jadi di situ tanpa lu tuh nggak bisa. Sama masyarakat tuh nggak bisa. Jadi gua sih cukup setuju di negara demokrasi ini pemimpin atau orang-orang yang menduduki jabatan di politik itu pasti cerminan dari masyarakat itu sendiri. Kalau di negara demokrasi ya kecuali kalau di negara diktator gitu. Misalkan kayak Korea Utara gitu ya. Kim Jong Un-nya kurang ajar, itu belum tentu masyarakatnya kurang ajar. Tapi kalau di negara demokrasi, misalkan presidennya itu bermasalah, DPR-nya itu bermasalah, itu kemungkinannya masyarakatnya juga bermasalah. Itu sih, kemungkinan besar seperti itu. Ya ini di luar, misalkan di luar ada kecurangan pemilu segala macam itu ya, itu di luar itu. Tapi ya kalau nggak ada kecurangan itu ya berarti bener-bener cerminan masyarakat. Lagi-lagi kan yang namanya demokrasi itu kan lu ustadz yang hafal 30 juz Al-Quran sama preman yang suka minta-mintain jatah di pasar, itu suaranya tetap sama. Mau lu tokoh, mau lu S3 politik lah, anggaplah itulah, gue nggak tahu ada apa nggak S3 politik tuh. Atau sama orang yang baru memilih di ulang tahun ke-17-nya, ya suaranya tetap sama, satu suara untuk satu orang. Tujuan video-video ini dibuat, segmen ini dibuat minimal untuk menambal hal-hal kayak gitu. Lu boleh ikut di partai politik manapun, lu boleh mendukung presiden apapun, lu boleh gubernur segala macem, caleg-caleg segala macem, gak masalah. Tapi lu harus ngerti dasar-dasarnya. Ini orang bener nggak janjinya? Ini apalagi hoax di WhatsApp. Wah, kalau di WhatsApp, gue punya pengalaman tentang banyak banget itu yang hoax. Jelas, kalau gue sih ngelihatnya jelas itu hoax. Tapi karena ini grup WhatsApp ini banyak yang bapak-bapak males belajar, bapak iya pakai C ya, bapak. jadi kemakan aja tuh hoax politik. Soal janji sih, kalau janji caleg, janji presiden segala macam. Kayak contoh janji sembako, ya kan, dia bakal menurunkan harga sembako. Iya. Padahal pada saat dia mengucapkan janji tersebut, harga sembako kan tentatif, tidak tetap. Yes. Oke. Seiring perkembangan zaman, mungkin hari ini harga cabai sekilonya misalkan 60.000. Ya. Ya kan? Ketika dia jadi presiden, harga cabai misalkan jadi 80.000. Itu bisa terjadi dong. Ya. Kapanpun, ya kan? Dan dimanapun seluruh Indonesia kan. Seharusnya gini, ini pemahaman paling dasar ya. Ketika lo berjanji akan satu hal gitu, contoh tadi sembako kan, ya. Saya akan menurunkan harga sembako kalau saya jadi presiden. Iya. Iya kan. Kalau saya nggak jadi presiden ya saya nyalon lagi. Ya contoh sembako deh ya, sembako. Kalau misalkan saya jadi presiden, harga sembako bakal saya turunkan. Ya.
Iya. Ketika dia jadi presiden, harga sembako lagi naik-naiknya. Iya. Ya kan? Dia tetap harus konsisten bahwa harga sembako itu harus turun. Iya. Yes. Walaupun secara hitung-hitungan nggak masuk akal, tapi karena dia udah janji. Karena dia udah janji, lu harus konsisten dengan janji lu. Itu pertanggungjawaban moral lu di situ. Iya. Iya kan? Ketika lu udah ngomong, jangan kan masalah sembako deh. Ya kan? Kalau misalkan saya jadi presiden, ya kan? Korupsi turun. Yang tadinya misalkan 80% jadi 75%. 5% aja deh. Ya. Itu harus terrealisasikan. Iya. Gitu loh. Jangankan harga sembako, ya kan? Yang kita belum tahu, ya kan? Kasus korupsi kan udah pasti ada setiap tahun, ya kan? Siapapun presiden pasti ada dong. Iya. Ya kan? Cuman kan bagaimana caranya kita menurunkan dari 80 ke 75 aja deh. Makanya yang namanya demokrasi itu kan ada namanya check and balance gitu ya. Apalagi kita udah zaman digital seperti ini, ya jadi gampang banget untuk di namanya rekam jejak tuh gampang banget terlihat. Tapi masalahnya banyak masyarakat kita kalau udah fanatik buta tuh ya susah. Mau ada bukti, nih buktinya dia pernah ngomong begini, janji begini, tapi nggak terrealisasikan. Tapi kalau udah fanatik buta ya susah gitu. Lo mau pakai pakai logika, pakai data yang ada juga susah karena udah kekunci tuh. Itu kurang bersihnya partai politik di Indonesia seperti itu sebenarnya. Jadi dia mendoktrin masyarakat yang nggak ngerti. Gue nggak ada kepikiran bikin lu untuk ngerti politik banget, ahli politik banget, nggak. Minimal itu tadi dasar-dasarnya tahu fungsi presiden, fungsi DPR, demokrasi itu seperti apa, hukum seperti apa. Kalau misalkan dibilang kita mencoba untuk masyarakat biar melek politik, nggak usah melek deh. Lu tau orang bangun tidur kan? Iya. Yang matanya masih gini kan? Iya. Gua harap lu menjadi bagian dari itu aja. Ya. Yes. Cuma tujuannya ke sana juga pasti. Iya. Orang yang awalnya baru bangun tidur kan, matanya begini-gini, lama-lama ujungnya melek-melek juga. Iya. Kan? Iya. Nyawanya walaupun nyawanya masih ngawang-ngawang gitu lah. Yang awalnya tadinya buta, kalau misalkan gua analogiin lu langsung melek gitu, itu kan kayaknya terlalu jauh ya. Cuman gua tambahin di tengah-tengah, lu kayak seperti orang yang baru bangun gitu. Atau lu yang tadinya buta akan politik ya kan, lu menjadi seperti orang yang baru dioperasi sembuh dari buta, ya kan, baru pertama kali ngelihat, ya kan. Udah bisa ngelihat tapi masih diperban gitu, minimal gitu lah. Dengan jenjang waktu yang setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu kan lu akhirnya bisa melihat dengan normal kan, dengan enak gitu loh. Ada step by stepnya, secara struktural ya emang begitu. Jadi gue juga masuk nggak langsung kritik ini enggak, gue juga cari tahu dulu perkaranya apa nih, ya kan. Terus bertentangan dengan pasal berapa segala macam, ya kan. Apa sih penyebabnya, aspek kausalitasnya itu apa, sebab akibatnya. Kalau misalkan ini terjadi, akibatnya apa? Itu kan kita harus cari tahu dulu kan. Nah, banyak memang partai politik yang mendirikan sekolah-sekolah politik. Tapi masalahnya mereka kan bahasa kasarnya mendoktrin ideologi mereka. Ya kan? Ya lagi pula gue kurang nggak masuk di logika gue aja. Kalau misalnya partai politik tuh diharuskan untuk mendidik masyarakat tentang politik, seharusnya ada badan lain yang bisa mengakomodir itu, yang bisa mendidik masyarakat itu, seharusnya itu. Tapi ya karena partai politik yang dikasih tugas seperti itu ya mau nggak mau, dan kenyataannya memang doktrinal jatuhnya. Untuk kepentingan iyalah gitu. Kita kalau nah lagi nih politik praktis. Kalau gue jadi ketua partai, gue bikin sekolah politik gitu ya, mahal-mahal segala macem. Terus ternyata ini murid-murid gue malah gabung di partai lain. Ya gue secara otak bisnis gue kecewa gitu kan. Nah ini yang namanya nggak masuk di akal gue. Makanya banyak nggak bisa dipungkiri sih kalau banyak sekolah-sekolah politik yang dibuat dari partai politik itu doktrinal.
Apakah itu salah atau benar? Bisa dibilang kurang tepat kalau menurut gua. Gua nggak bilang itu salah karena memang secara bisnis itu tadi nggak mungkin dia menyanyiakan harta yang udah dia investasikan kan. Pasti dia mau murid-murid yang dia didik gitu. Ya pasti kembali lagi ke dia, ke partai politik. Jadi kader partai politik di kayak semacam ini ya. Mutualisme ya. Iya, simbiosis mutualisme. Nah, itu aja mungkin video singkat dari kami. Di video pertama ini kita udah ngebahas cukup banyak soal dasar-dasar ilmu politik. Nah, kalau misalkan teman-teman mau request, silakan di komen aja. Kita nanti kalau misalkan gua ada kenalan yang bisa gua ajak ke sini, mungkin dia itu adalah simpatisan partai politik, mungkin itu dari jurusan mahasiswa ilmu politik itu sendiri atau masyarakat biasa, apapun dan siapapun. Nanti gue coba bongkar pemikiran-pemikiran mereka di sini. Itu aja video kali ini. Gue Abai 17 and have a nice day. Thank you.